Selamat Saudara-saudari, sore, selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan Pastor Niko. bacaan harian dari buku harian Santa Faustina, nomor 789. Selalu dalam segala situasi, berikanlah tempat pertama kepada orang lain, khususnya selama rekreasi. Dengarkanlah orang lain dengan tenang, tanpa menyela. Juga kalau seseorang menceritakan kepadaku hal yang sama sampai 10 kali, aku tidak pernah akan bertanya tentang sesuatu yang sangat menarik hatiku. Sama, yaitu menyatukan diriku dengan Kristus yang Maha Rahim. Keputusan umum, keheningan batin, silensium. Nomor 791. Ya Yesus, sembunyikanlah aku dalam lubuk kerahimanmu, dan kemudian biarlah sesamaku menghakimi aku sesuka hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, para devosan kerahiman ilahi. Menarik, nomor 789. Faustina mencatat dalam buku hariannya, selalu dalam segala situasi, berikanlah tempat pertama kepada orang lain. Hal ini adalah sikap yang disebut dengan sikap altruistik, yang dilawankan dengan sikap egoistik. Sikap egois adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Sementara sikap altruistik adalah sikap yang memberikan prioritas. Hal yang pertama, kepentingan orang lain ataupun kebutuhan orang lain dibanding dengan kepentingan diri kita sendiri. Orang yang bersikap egois akan selalu ingin didengarkan. Misalnya kalau kita berkumpul bersama, dia bisa mendominasi pembicaraan. Hanya aku yang bercerita yang pantas didengarkan. Hanya ceritaku yang paling bagus, kisah hidupku yang paling menarik, dan aku ingin selalu didengarkan oleh orang lain. Bahkan bila perlu, dengan menceritakan kelebihan-kelebihanku, aku hendaknya memperoleh puji-pujian, sanjungan dari orang lain. Inilah yang disebut dengan sikap egois. Aku selalu ingin didengarkan. Kehendakku harus diikuti, keinginanku harus dikabulkan. Sementara sikap altruis bersikap lain dari situ. Kita selalu mengutamakan kebutuhan orang lain. Bahkan sabar dan rela mau mendengarkan orang lain. Mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan cerita kesuksesannya. Dan Faustina mengatakan, biarlah orang lain cerita 10 kali, aku akan dengarkan terus, aku akan menyela, aku akan tetap tenang. Karena konteks ini adalah dalam kehidupan membiara, dalam kehidupan religius, baik para suster maupun frater-frater, kami di sini di seminari-seminari atau di pastoran,
Ada yang disebut dengan kebiasaan rekreasi bersama, berkumpul bersama. Entah itu menonton TV bersama, atau mungkin berkumpul bercerita, atau main kartu, atau apalah, atau main catur, atau memang sekedar berkumpul untuk ngobrol rutinitas kita sepanjang hari, bersatu dalam rekreasi itu. Orang yang sering menceritakan, misalnya lebih dari 10 kali hal yang sama, biasanya adalah orang-orang tua yang sudah lanjut usia, yang sering menceritakan kesuksesan masa lalu, hal-hal cerita-cerita masa lalu, dan kita, orang yang tidak sabar misalnya, ya akan lekas-lekas pergi meninggalkan atau beralih kepada teman yang lain. Tidak tahan mendengarkan suster atau pastor yang tua yang bercerita tentang itu saja misalnya. Nah, ini menuntut atau meminta pengorbanan diri dari kita. Bahwa orang yang memiliki belas kasih, memiliki sikap iman di hatinya, sabar mendengarkan orang lain. Mau mendengarkan orang lain, walaupun yang diceritakan itu adalah hal-hal yang sama terus-menerus. Dan Faustina mengatakan, aku tidak akan bertanya tentang sesuatu hal yang lain yang menarik hatiku. Inilah sikap belas kasih. Inilah sikap mementingkan orang lain. Biarkan orang lain bercerita. Kita memang seolah-olah selalu dalam sikap mengalah, sikap membesarkan hati kita, meluaskan hati kita untuk orang lain. Mungkin orang lain akan berkata, orang ini bodoh sekali, tidak mau melawan. Sudah pun dijolimi misalnya, kita tetap tenang, kita tetap diam, tidak melawan, tidak menunjukkan bahwa kita mampu melawan. Tapi kita dengan tenang, karena hati kita luas, hati kita seluas samudra, menampung baik itu kebaikan maupun itu tantangan yang kita hadapi. Orang-orang yang seperti itu adalah seperti Santa Faustina yang mempersatukan dirinya dengan Kristus yang Maha Rahim. Dan Santo Fransiskus juga mengatakan, apapun dikatakan orang kepada kita, entah itu sanjungan atau pujian, segala pujian kita kembalikan kepada Allah, karena kita hanya memiliki cacat celah dan dosa. Dan Fransiskus Asisi juga mengatakan, sebagaimana nilai seseorang di mata Allah, demikianlah nilai orang itu dan tidak lebih. Fransiskus Asisi sering sekali mengulang-ulangi kata-kata yang sama kepada para saudaranya. Dalam khotbah-khotbahnya, dalam ajaran-ajarannya, Fransiskus mengatakan, sebagaimana nilai kita di mata Allah, sebagaimana nilai kita di hadapan Allah, demikianlah nilai kita dan tidak lebih. Demikianlah nilai orang itu dan tidak lebih. Entah bagaimanapun, apapun dikatakan orang kepada kita, entah pujian, sanjungan, atau tantangan yang kita hadapi, nilai kita di mata Allah itu tidak akan berubah. Allah yang tahu siapa kita. Allah yang tahu menilai kita. Dia maha adil, dia maha tahu. Tidak ada satupun yang luput dari pandangannya. Jadi kita sebagai devosan kerahiman ilahi harus memiliki sikap seperti itu. Memiliki hati yang luas, hati yang bening. Oleh sebab itu dikatakan oleh Santa Faustina, keputusan umum yang akan kulakukan ialah keheningan batin, silensium. Kalau batin kita hening, batin kita luas untuk menerima segala tantangan kehidupan, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Akan mendapatkan ketenangan. Karena sebagaimana nilai seseorang di mata Allah, demikianlah nilai orang itu, dan tidak lebih, kata Bapak kita, Santo Fransiskus. Dan Faustina mengatakan, keputusanku masih tetap sama, yaitu menyatukan diriku dengan Kristus yang Maha Rahim. Orang yang menyatukan diri dengan Kristus yang Maha Rahim akan memberi tempat seluas-luasnya kepada orang lain, mengutamakan orang lain. Orang yang mengalami cinta Kristus di hatinya tidak mungkin menjadi pribadi yang egois. Tidak mungkin. Hatinya terbuka kepada banyak orang.
hatinya terbuka kepada keluarga, hatinya terbuka kepada sahabat, hatinya terbuka kepada saudara. Mengenyahkan segala dendam, segala kebencian, segala kepahitan. Biarkan Tuhan bekerja. Luaskan hati kita seluas-luasnya. Oleh sebab itu, Faustina menambahkan di nomor 791, "Ya Yesus, sembunyikanlah aku dalam lubuk kerahimanmu, dan kemudian biarlah sesamaku menghakimi aku sesuka hatinya. Biarkan. Tapi engkau sembunyikan aku Tuhan dalam lubuk kerahimanmu itu, karena itu yang paling penting. Itu yang membawa aku kepada kehidupan yang kekal. Bukan kata-kata orang lain, bukan hinaan orang lain, bukan penghakiman orang lain Tuhan, tetapi kerahimanmu. Sembunyikanlah aku dalam lubuk kerahimanmu itu. Bila engkau telah menyembunyikan aku dalam lubuk kerahimanmu, biarkan sesamaku menghakimi aku sesuka hatinya. Suka-sukanya, terserah mau bilang apa tentang aku. Faustina mengatakan itu kepada kita. Biarkan orang lain menghakimi kita. Yang penting kita tidak menghakimi orang lain. Biarkan orang lain menghakimi kita sesuka hatinya. Karena hanya Tuhan yang tahu. Kerahimannya yang tahu. Kasihnya yang tahu siapa kita. Oleh sebab itu amat tepat disandingkan kata-kata Bapak Santo Fransiskus Assisi ke dalam nomor 791 ini. Sebagaimana nilai seseorang di mata Allah, demikianlah nilai orang itu dan tidak lebih. Entah orang menghina kita, mengabaikan kita, mengucilkan kita, tapi bila kita berlindung dalam kerahiman Allah, dialah pemilik segala sesuatu. Dan pemazmur mengatakan, jangan menyandarkan atau jangan menyerahkan kepercayaanmu, jangan menyandarkan dirimu kepada manusia. Sebab manusia itu seperti bunga yang berkembang di pagi hari, lalu layu di sore hari. Dia seperti sekam yang ditiup-tiup angin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersembunyi dalam lubuk kerahiman Tuhan. Biarkan dunia ini menghakimi kita, tapi kita jangan pernah menghakimi orang lain. Berikan seluas-luasnya tempat bagi orang lain di hati kita. Karena kita sendiri ada dalam hati Yesus. Stop penghakiman. Stop kebencian. Kalau orang lain yang membenci kita, yang menghakimi kita, berbicara buruk tentang kita, mari kita sembunyi. Mari kita berada dalam lubuk kerahiman Tuhan. Tuhan, sembunyikanlah aku, kata Santa Faustina. Sembunyikanlah aku dalam lubuk kerahimanmu, dalam cintamu itu, dalam kasihmu yang tak terbatas itu. Dan biarkan sesamaku menghakimi aku sesuka hatinya. Karena engkau yang tahu sebagaimana nilaiku di matamu. Apapun dikatakan oleh orang lain tentangku ya Yesus, tapi engkau sembunyikanlah aku dalam lubuk kerahimanmu. Ini akan mengajarkan kita menjadi orang yang memilih kata-kata kita. Tidak sembarang mengeluarkan kata-kata. Tidak mau lagi sembarangan menghakimi orang lain. Mengatakan keburukan kepada orang lain. Kita menjadi tenang dalam diri kita. Seperti dikatakan oleh Santa Faustina, aku memberikan keputusan yang umum, yakni keheningan batin, silensium. Biarkan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dalam setiap komuni suci, kita mengheningkan batin kita. Agar Tuhan itu yang meraja dalam hati kita. Dia tinggal di batin kita. Tinggal di hati kita. Dengan itu, kita memang sungguh-sungguh bersembunyi dalam kerahiman Tuhan. Sekali lagi, berikan waktumu yang tulus kepada orang lain. Bersikap altruistik. Jangan bersikap egois. Tulus dan ikhlas. Berikan waktu membantu orang lain. Memberikan waktumu mendengarkan orang lain. Dan yang kedua, jangan menghakimi orang lain. Luaskan batin. Baru kemudian, jangan kita takut dihakimi atau dikatakan yang buruk tentang kita, walaupun kita tidak melakukan itu. Biarkan kita bersembunyi dalam kerahiman Tuhan. Dan orang lain menghakimi kita sesuka hatinya, seperti dikatakan oleh Santa Faustina, ya, kita sembunyi dalam kerahiman Tuhan.
Dan dari pihak kita, kita memberikan waktu dan cinta yang tulus kepada orang lain. Mari, saudara-saudariku yang terkasih, dalam jam kerahiman ini, kita mempersembahkan diri kita. Mempersembahkan bahwa kita memang mengakui kita pernah tersinggung, sering sakit hati, bahkan kita sering tidak peduli kepada orang yang berbicara kepada kita, tidak sabar mendengarkan, bahkan mungkin kita sendiri jatuh kepada penghakiman. Dan mari kita bawa dalam doa-doa kita, yang kita rasa perlu kita doakan pada jam kerahiman ini. Mari kita bersembunyi, mengungsi dalam kerahiman Tuhan pada dalam kerahiman ini. Kita bawa doa-doa kita kepada Tuhan. Kita bawa semua orang dalam kasih Tuhan. Dan kita mohon ampun atas segala dosa-dosa, baik dosa-dosa pikiran kita, perkataan kita, hati kita dalam jam kerahiman ini, agar kita semakin dikasihi oleh Tuhan.